Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung, mahasiswa UAD dari jurusan atau program studi PAI yang saat ini sedang mengerjakan tugas kebijakan pendidikan Islam. Nah, sebelum kita jauh melangkah terkait kebijakan pendidikan Islam, kita harus tahu terlebih dahulu terkait apa sih sebenarnya pengertian kebijakan. Secara gamblangnya atau secara gampangnya, kebijakan itu kurang lebih seperti aturan ataupun rambu-rambu ataupun ketentuan ataupun keputusan tertentu dari sebuah pihak yang tujuannya untuk dapat mencapai tujuan apa yang diinginkannya. Karena kita sekarang konteksnya ada di pendidikan, maka otomatis kebijakan pendidikan itu ya segala hal yang mengatur tentang pendidikan itu sendiri. Dan kadang-kadang ketentuan itu atau peraturan yang dikeluarkan itu tidak hanya sekedar bagaimana menjalankan proses pendidikan itu sendiri, tapi terkadang ada sebuah keputusan strategik atau yang sifatnya inovatif, yang fungsinya satu bisa jadi mempermudah kegiatan pendidikan itu, yang kedua bisa jadi melakukan inovasi agar pendidikan itu prosesnya dapat diterima baik oleh pendidiknya maupun dari peserta didiknya. Jadi kebijakan pendidikan, terutama dalam Islam itu sendiri, kebijakan pendidikan itu intinya mengatur bagaimana pendidikan itu tetap sesuai dengan koridor keislamannya. Loh, maksudnya gimana kok keislaman? Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pendidikan, terkhusus pendidikan Islam, ya harus sesuai dengan koridor-koridor keislamannya. Misalkan dalam mendidik seorang guru, dia harus memperhatikan tata krama, harus memperlihatkan etikanya, harus memperlihatkan bagaimana dia bisa mengarahkan dan membimbing peserta didiknya agar berkepribadian sebagaimana seorang muslim. Jadi tidak hanya sekedar mengajar, tapi lebih kepada bagaimana kebijakan itu bisa mengatur baik peserta didik maupun pendidiknya itu berkepribadian sesuai Islam dan juga tetap mensukseskan tujuan pendidikan nasional terkhusus di bidang pendidikan keislaman. Jadi pro dan kontra itu seperti kebijakan sistem zonasi di mana ada jarak sekian kilometer siswa yang mendaftar di sekolahan tersebut. Nah, itu nanti ada peraturannya. Jadi nanti yang siswa dekat dan yang jauh dari sekolah yang dituju itu nanti ada perlakuan khusus. Untuk yang jaraknya jauh itu biasanya nanti pakai pembebanan, termasuk yang dekat juga. Jadi maksudnya kalau misalkan nanti poin yang siswa jaraknya dekat dari sekolah rumahnya itu nanti dia biasanya didapat apa namanya, dia mendapatkan proporsi nilai yang ada penyesuaiannya lebih tinggi daripada yang jauh. Jadi kadang-kadang misalkan yang satu 25 tapi jaraknya lebih dekat daripada sekolah. Terus selanjutnya ada juga yang nilainya 29 misalkan. Itu justru jaraknya jauh dari sekolah. Nah, itu bisa jadi yang menjadi siswa di sekolah itu nanti adalah yang justru dekat dengan sekolah walaupun nilainya nggak lebih baik daripada yang jauh. Karena yang jauh kadang-kadang kan mereka nyari sekolah favorit dan segala macamnya. Nah, sedangkan yang dekat ini bahasanya sering-seringnya itu mencari yang memang sekolah dekat. Nah, mungkin nanti pro dan kontranya jika nanti yang diterima muridnya justru kualitasnya lebih, mohon maaf, lebih buruk, itu bisa jadi nanti citra sekolahnya menurun secara entah mungkin akreditasinya, entah dari segi pandangan masyarakatnya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Tapi baiknya itu nanti pertama mungkin lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah bisa jadi nggak jauh berbeda karena mungkin jarak 2-3 kilometer masih jarak yang wajar dan masih jarak yang secara kultur mungkin tidak jauh berbeda lingkungannya. Nah, itu mungkin beberapa di antaranya. Di satu sisi juga anak itu juga mempunyai pilihan di sekolah terdekat, jadinya bisa jadi secara ekonomis juga lebih membantu. Lalu pasti dalam benak kita muncul penting nggak sih sebenarnya kebijakan pendidikan. Kebijakan itu ya secara urgensinya sih penting banget. Kenapa sih saya bilang penting banget? Karena tanpa ada kebijakan yang baik, secara proses pendidikan itu sendiri
mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi, itu nanti akan banyak yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa ada kebijakan yang jelas, misalkan yang sekarang sedang boomingnya seperti dihapuskan UN dan segala macamnya, itu kan juga pertimbangannya tidak hanya sekedar nilai dari siswa itu sendiri, tapi sebenarnya kembali ke kreasi siswa itu sendiri. Jadi yang ingin dikembangkan itu bagaimana kreativitas siswa itu bisa dimaksimalkan, tapi eh, secara nilai akademik mungkin tidak baik. Nah, jika itu nanti kita lihat, mungkin kita aneh, kok sekolah nggak ada ujiannya, nggak ada ujian nasionalnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, ya bisa jadi mereka yang nilainya tinggi itu secara skill nggak lebih baik daripada yang nilainya rendah. Contoh kasus mungkin zaman saya sekolah dulu ada dua siswa, yang satu nyontek nilainya bagus, yang satu nggak nyontek nilainya jelek. Kalau kita ranking nanti dari lulusan itu mungkin secara nilai bagusnya nyontek, tapi sebaliknya yang nggak nyontek itu malah nilainya lebih jelek daripada yang nyontek. Nah, hal-hal semacam itulah sebenarnya yang menjadi pertimbangan apakah UN itu sendiri, kalau dulu sempat ada namanya UNAS, ada tes hasil belajar atau THB, ada EPTANAS dan segala macamnya. Apakah itu bisa menggambarkan hasil pendidikan itu sendiri secara evaluasi bagus apa enggaknya? Kalau kita lihat sekarang ternyata enggak. Banyak yang nilainya bagus, tapi secara skill nggak mumpuni. Sekarang kita coba lihat ya, dari kebijakan pendidikan itu sendiri, tujuannya sih buat apa ya? Yang jelas, kalau kita lihat dari kebijakan itu sendiri, nanti banyak macam-macamnya. Bisa jadi yang pertama buat pedoman, entah seorang siswa atau guru dalam menjalankan proses pendidikan. Misalkan ada peraturan-peraturan tertentu, misalkan jika merokok nanti ada skorsing, terus nggak boleh datang terlambat, itu kan salah satu jenis kebijakan. Itu bisa jadi pedoman untuk seorang guru ataupun siswa agar tetap bisa survive. Maksudnya survive itu dia tetap bertahan pada proses pendidikan yang di jalur yang benar. Itu bisa jadi seperti itu. Selanjutnya, dia bisa juga menjadi salah satu solusi buat pemerataan pendidikan kita. Ya seperti sistem zonasi, seperti sistem ya segala macamnya. Nanti ada placement test dan segala macam. Ada beberapa sekolah yang melakukan placement test sebelum menerima siswanya. Itu salah satu juga bisa jadi itu jadi pemerataan, tapi ada juga yang kontra justru itu jadi sebuah blunder. Jadi tidak memberikan kesempatan sama yang mungkin secara nilai placement testnya tidak begitu baik. Ya, ya jadi sebenarnya agak dilema juga, tapi memang pentingnya kebijakan di situ. Jadi setelah kebijakan itu muncul dan ada evaluasi, otomatis nanti bisa terjadi perubahan juga. Jadi tujuan selanjutnya itu menjadi sebuah perubahan, misalkan ternyata peraturan A ini tidak sebaik peraturan B, atau kedua-duanya nggak baik, ada justru peraturan yang selanjutnya yang jauh lebih baik. Nah, itu salah satu pertimbangannya pun juga tujuannya ke sana. Dan di satu sisi juga dia juga bisa menjadi inovasi di dunia pendidikan. Misalkan ada dulu ada sempat kebijakan, entah sampai sekarang masih ada salah satu SMK negeri itu menerapkan sekolahnya bukan 3 tahun tapi 4 tahun. Nah, itu salah satu bentuk kebijakan juga. Nah, itu salah satu hal yang mungkin menurut kita aneh, tapi itu salah satu kebijakan yang menginovasi. Entah gimana dari 4 tahun itu ternyata secara skill, secara kemampuan rata-rata, kita nggak membicarakan semuanya ya, rata-rata itu pendidikannya dengan SMK yang setara, dalam artian setara itu entah dari jurusannya, entah dari kualitas akreditasinya, itu biasanya lebih baik. Nah, walaupun nggak jamin ya, tapi seperti itu. Nah, itu di antara beberapa tujuannya. Jadi penting nggak penting ya penting banget gitu loh. Kebijakan-kebijakan itu pula nanti yang satu dia bisa meningkatkan mutu sekolah juga dengan adanya sertifikasi dan segala macamnya. Dan juga bisa jadi meningkatkan kualitas misalkan dari perguruan tinggi seperti mahasiswa ada SKPI, jadi beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan perlombaan, siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa dengan mengikuti hal tersebut dan itu didata, misalkan mahasiswa ada surat keterangan pendamping ijazah, otomatis itu menjadi nilai tambah buat dia juga.
Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah, tapi dia mendapatkan lebih daripada itu. Itu salah satu yang kalau kita lihat kebijakan itu sangat penting banget kalau misalkan kita telusuri, dan tujuannya pun luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih udah nyaksin videoku dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.